Halo semua, perkenalkan nama saya Richard Anlen. Hari ini saya akan menjelaskan tentang analisis seleksi produk. Oke, saya akan jelaskan apa sih itu analisis seleksi produk. Setelah siswa melakukan perencanaan untuk mengembangkan suatu produk, dia akan masuk ke tahap analisis seleksi produk. Apa sih tujuannya? Tujuannya adalah untuk menyaring gagasan-gagasan yang kurang baik atau buruk, bisa dibilang. Kosnya kita mengembangkan gagasan yang buruk ini, itu bisa menjadi sebuah kerugian yang besar untuk sebuah perusahaan. Makanya di dalam tahap analisis seleksi produk ini diperlukan untuk menyaring gagasan-gagasan yang buruk ini dan menemukan gagasan yang bagus gitu untuk dikembangkan gitu. Dan untuk membantu dalam analisis seleksi produk tersebut ada beberapa metode yang telah dikembangkan. Pertama itu adalah scoring atau metode daftar penilaian. Metode ini yang menyangkut penyusunan suatu faktor penimbang dengan setiap faktor yang diberi bobot. Dan faktor-faktor yang ditimbangkan itu antara lain seperti volume penjualan, persaingan, sedianya barang-barang mentah atau bahan-bahan mentah, kualitas produk, resiko produksi, dan terakhir dan bukan yang terakhir sih, dan banyak lagi gitu. Dan setelah menentukan faktor-faktor yang akan dipertimbangkan, barulah kemudian faktor-faktor ini dikategorikan mulai dari sangat baik hingga sangat buruk untuk setiap faktor-faktor tersebut. Nanti saya akan kasih foto tentang bagaimana cara penilaiannya itu. Penilaiannya itu nanti kayak sebuah tabel gitu. Mungkin ada di atas atau di samping gitu. Oke, next. Setelah metode-metode scoring tadi, bagaimana cara untuk menganalisis suatu produk itu sudah baik dikembangkan atau belum, itu selanjutnya kita masuk ke langkah menemukan produk baru ataupun pengembangan produk baru. Ini bukanlah pekerjaan yang mudah karena adanya berbagai hambatan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kurangnya gagasan. Yang kedua, kondisi pasar yang semakin bersaing karena banyaknya pesaing dan berbagai produksi substitusi. Yang ketiga, batasan-batasan yang semakin bertambah dari masyarakat dan pemerintah. Sebagai contoh, aturan-aturan yang menjadi syarat dan sertifikasi halal, standar nasional produk, dan produk yang ramah lingkungan, dan lain sebagainya lah. Yang terakhir itu biaya proses pembuatan produk atau pengembangan produk yang sangat mahal karena bahan-bahan baku atau biaya tenaga kerjanya itu tinggi, dan wirausaha perlu berpikir bagaimana cara merealisasikannya dengan cara baru yang lebih efisien. Dan yang kelima, pengurangan gagasan terbesar terjadi sebelum desain pendahuluan dimulai, dan itu adalah hambatan-hambatan kalau kita mau menemukan produk baru gitu. Jadi sebuah unit usaha harus lebih menitik beratkan perhatiannya pada tahap seleksi produk awal dan analisis yang berhubungan dengan tahap ini. Tingginya tingkat kegagalan produk baru dalam pemasarannya disebabkan karena tidak memenuhi harapan konsumen atau tidak dapat memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen. Kalau kita menciptakan produk tapi tidak ada guna untuk konsumen, buat apa gitu? Yang rugi kita sendiri, kita nggak dapat apa-apa, kita malah mengeluarkan modal untuk hal yang tidak menghasilkan profit gitu. Oke, mungkin sekian dari saya. Kalau saya ada salah kata, saya minta maaf. Saya Richard Anlen, pamit undur diri.